Kita susun menjadi sejenis dan kita pisah-pisah ya bosku. Ini juga bertujuan di saat kita merakit kita tidak mencari bautnya lagi. Di sini kami sudah menyusun baut-bautnya. Dan di sini saya mulai dari sisi tengah. Untuk menandakan bahwa partikelnya itu berposisi di tengah, gampang bosku. Kita cukup melihat kedua belah sisinya ada lapisan HPL. Dan jangan lupa langsung dibaut ya. Saya melanjutkan ke sisi bawah. Untuk menandakan dia di sisi bawah juga gampang bosku. Seperti yang bosku lihat, di sisi paling bawah dia tidak ada lapisan HPL-nya. Sebagai penahannya, bosku gunakan baut yang besar yang ada kepalanya. Bosku jangan langsung baut kencang ya, cukup sedikit kuat aja. Untuk partikel bagian atas, untuk menandakannya dengan cara melihat ketebalannya. Karena kepala lemari rata-rata menggunakan partikel yang tebal. Selanjutnya, bosku pilih partikel seperti yang saya pegang dan pasangkan dowel plastik yang sudah disertakan. Di situ ada lubang yang kecil. Lubang yang kecil itu gunanya untuk memasukkan baut. Selanjutnya, kita memasang bagian tengah lemari. Agar tidak terbalik, tandanya samakan antara sisi kanan dan sisi kiri partikel yang ada lubang untuk gantungan. Seperti yang saya zoom barusan bosku. Pasanglah baut besar sebagai penahannya dan dilanjutkan memasang gantungan bajunya. Kemudian kita memasang sisi kaki nih bosku. Sebelum memasangnya kita pasangkan dulu dowel plastik di partikelnya. Lalu pukul perlahan hingga rapat. Kita lanjutkan dengan memasang partikel yang seperti saya pegang untuk di bagian belakang lemari. Partikel ini bertujuan untuk menahan lemari agar tidak mudah miring. Dan kemudian kita pasangkan raknya dan baut sebagai penahannya. Setelah kita memasangnya, kita bisa mengencangkan semua baut-bautnya nih bosku. Sedikit tips dari saya, sebelum mengencangkan baut, kita bisa lihat antar sisi lebih baik rata.
Seandainya antar sisi tidak rata, bosku bisa mengganjalnya di sisi yang rendah, lalu bosku kencangkan bautnya. Selanjutnya, kita pasangkan kaki lemarinya dengan baut yang agak panjang ya bosku. Sedikit tips juga dari saya saat memasang kaki lemari. Coba bosku perhatikan tangan saya. Saya sambil menekan kakinya agar tidak ada jarak antara kaki dan partikelnya. Nah, selanjutnya kita pasangkan plastik yang seperti saya pegang ke lubang yang dempet ya bosku. Ada tips juga nih untuk memasangnya. Lebih baik bosku menggunakan lapisan lagi agar plastik yang dipukul masuk dengan sempurna. Ini dia cara merakit laci untuk lemarinya bosku. Gunakan baut yang panjang seperti yang saya pegang. Di saat bosku mengencangkan bautnya, usahakan rata antar sisinya. Dan sambil mengencangkan baut, lebih baik tangan satunya menahan agar tidak bergeser. Selanjutnya, kita balikkan lemarinya untuk memasang triplek belakang lemari.
Pastikan sisi belakang itu membuat raknya berdiri siku ya bosku. Kalau misal bosku pasangnya terbalik, raknya akan jadi miring. Setelah yakin, baru bosku kencangkan semua bautnya. Selanjutnya, kita pasang triplek belakang lemari. Tapi sebelum bosku memaku tripleknya, kita ukur diagonalnya terlebih dahulu untuk meyakinkan agar lemari yang kita rakit sudah presisi. Cara mengukurnya, ambil bagian sisi kiri bawah menuju sisi kanan atas dan lakukan sebaliknya. Apabila lemari yang kita rakit tidak diagonal, bosku bisa lakukan seperti di video ini dan hitung kembali diagonalnya. Kalau misalnya tidak mendapatkan angka diagonal yang sama persis atau selisih 1-3 mili, jangan panik bosku, efeknya tidak akan berpengaruh besar kok. Untuk pemasangan triplek, atur sisi bawah lemari hingga rata sama partikelnya. Kemudian, atur juga sisi kanan dan kiri hingga rata. Oke, dan tripleknya sudah siap untuk dipaku bosku. Sedikit tips lagi nih. Untuk memaku tripleknya, bosku jangan sampai kandas dulu ya. Buat pakunya menggantung setengah dulu. Itu bertujuan di saat bosku melakukan kesalahan dalam memaku, bosku masih bisa dengan mudah mencabut pakunya. Untuk memaku bagian tengah triplek, seperti ini ya bosku. Selanjutnya, kita pasangkan penahan untuk lacinya. Pertama-tama, kita pasangkan dulu dowel plastiknya. Masukkan dowel plastik ke lubang yang ada di belakang lemari dan tahan menggunakan baut ya bosku. Nah, untuk triplek lacinya jangan lupa dipaku ya.
Selanjutnya kita memasang engsel pintu. Bosku bisa pilih baut yang pendek ya, seperti yang saya pegang. Agar lebih presisi, bosku bisa menggunakan penggaris siku. Jika bosku tidak punya penggaris siku, pakai feeling saja dan hasilnya tidak jauh beda kok. Dan untuk engsel yang tengah, bosku bisa menggunakan penggaris siku atau penggaris panjang. Dengan cara rapatkan penggaris ke tepi engsel dan jangan sampai terdapat gap atau celah. Setelah engsel pintu dipasang, selanjutnya kita pasangkan pintu ke lemari. Bosku bisa meminta bantuan agar ada yang menahan pintunya. Untuk di sisi atas pintu, bosku ganjal ya menggunakan triplek atau karton yang dilipat. Itu bertujuan biar ada gap atau celah. Jadi saat membuka atau menutup pintu, tidak saling bergesekan antar lemarinya. Sedikit tips juga buat bosku yang sedang memasang baut engsel pintu, bosku jangan langsung kuatkan bautnya, tapi sedikit kuat aja dulu. Nanti jika sudah terbaut semua, barulah bosku mentokin bautnya. Lalu kita pasangkan pintu sebelahnya. Prosedurnya sama aja, jadi sedikit kita cepatkan saja videonya. Wow, udah hampir siap nih bosku. Mantap ya. Sekarang kita pasangkan pegangan untuk pintu. Cara menandakan baut ganggang pintu, dia biasanya warnanya agak kekuningan dan sedikit panjang. Dan kepalanya itu seperti payung. Setelah ganggang pintu terpasang, selanjutnya kita memasang kunci. Gunakan baut seperti yang saya pegang. Bautnya agak sedikit panjang. Terakhir, pasang penahan untuk kuncinya bosku. Ada sedikit tips juga agar pemasangannya rata. Setelah bosku bautnya agak kuat, ketok pinggir-pinggirnya agar masuk sempurna. Oke, sip. Nah, gimana bosku? Untuk merakit lemari tidak susah dan tidak mudah juga. Karena kalau kita bilang mudah, suatu pekerjaan yang kita anggap mudah nanti pasti selalu ada aja kendalanya bosku. Jadi kita anggap merakit lemari itu adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan.
Oke, sebelumnya kami minta untuk klik tombol subscribe apabila channel ini berguna untuk bosku, dan klik tombol lonceng agar bosku menjadi orang yang pertama menonton video kami, dan share ke teman-teman agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, see ya.